Halo, assalamualaikum bro. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube BNS Gaming. Biasa jangan lupa subscribe dan like-nya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu tentang cara kerja sistem pengapian elektronik DLI. Ini yang utama di sini adalah di transistor power ini. Kuncinya di sini bro. Jadi transistor power ini adalah sebagai saklar elektronik untuk memutus dan menyambung bagian primer coil pengapian. Fungsinya sama seperti kontak point atau platina di pengapian konvensional. Itu. Oke, di sini cara kerjanya dari busi nomor 1 kita klik. Ya, di sini arus positif dari baterai menuju fuse, kemudian menuju ke kunci kontak, kemudian mengalir menuju ke primer coil, dua-duanya ini. Kemudian yang primer coil 14 arusnya mengalir ke TR power ini, kolektor, kemudian ke emitor dan digroundkan. Maka di primer coil yang 14 ini terjadilah magnet sehingga menginduksi di sekunder coilnya. Terus yang coil pengapian 23 ini kenapa tidak terjadi aliran arus? Kita lihat di sini di TR power 23 ini tidak ada aliran arus atau dia off. Diperhatikan kenapa off? Padahal di sini ya ada resistor, sama-sama ini resistor ini di paralel, jadi sama-sama mendapatkan sinyal atau arus. Logikanya dia harus on, tapi kenapa off? Ini karena ini di TR depannya atau TR driver ini kaki basisnya diberi arus atau sinyal arus. Nah, sehingga arus yang di resistor 23 ini dia masuk atau meng-on-an TR drivernya. Jadi yang basis ini tidak bisa mengalir. Jadi logikanya sama seperti arus sungai bro. Kalau yang kolektor ke emitor itu sungai besar, tapi kalau yang basis ke emitor itu sungai kecil. Jadi sini basis ke emitornya ini sungai kecil, jadi dia tidak bisa lewat karena lubangnya kecil, dia mengalirnya langsung kesedot ke yang sungai besar, jadi dia menjadi off seperti itu bro. Jadi ini kenapa on? Ini diperhatikan resistornya kan paralel nih, sama-sama dapat arus, sedangkan TR drivernya ini basisnya nggak dapat arus, sehingga dia off, nggak bisa lewat. Karena transistor itu akan on jika basis ada arus. Karena ini basis tidak ada arus, yang driver ini ya, TR driver, maka arus resistor ini menghidupkan TR powernya, sehingga TR power 14 on. Arus diteruskan ke ground, maka menjadi siklus tertutup, maka terjadi magnet di primer coil. Seperti itu bro. Berikutnya setelah terjadi magnet di primer coil, kita yang kedua ya, busi 1 yang langkah kedua. Oke, diperhatikan pada saat sudah saatnya pengapian, ECU ini mendriver atau memberikan arus ke dua kaki basis dari TR driver ini ya, jadi dipecah, dia langsung dua-duanya di-on-kan. Nah, karena dua-duanya ini on, ya, dua-duanya on, walaupun di sini masih ada arus dari baterai ke primer, tapi transistornya kan off ini dua-duanya, sehingga arus dari baterai berhenti di kaki kolektor
23 sama 14. Jadi primer coilnya nggak ada arus sehingga dia off. Nah, kenapa bisa off ini? Karena basis TR drivernya ini dua-duanya diberi arus, sehingga arus di dua resistor ini semuanya kesedot atau menghidupkan TR drivernya dua-duanya, sehingga TR drivernya ini on dan mengoffkan TR power dua-duanya ini. Seperti itu, bro. Nah, pada saat hilangnya medan magnet di primer coil bersamaan dengan itu, maka medan magnet di sekunder coil yang tadi terinduksi atau terimbas juga hilang. Nah, bersamaan hilangnya di sekunder coil ini, karena jumlah lilitannya itu beribu-ribu kali lipat, maka dia menghasilkan arus tegangan tinggi sesaat. Nah, bersamaan dengan hilangnya sekunder coil, karena itu rumus sumber arus listrik dari seperti itu. Nah, kalau magnet hilang maka muncul arus listrik. Nah, karena hilang muncul arus tinggi sesaat yang diteruskan ke busi 1 dan busi 4, karena pengapainnya kan 1, 3, 4, 2. Ini bersamaan 1 dan 4. Nah, di busi 1 ini dia pas menyalanya di akhir langkah kompresi. Dia membakar, terjadilah ledakan dan akhirnya langkah tenaga. Sedangkan di busi 4 ini dia menyala di akhir langkah buang. Jadi dia nggak ada artinya apa-apa, tidak ada fungsinya, tidak mempengaruhi kinerja mesin karena akhir langkah buang. Seperti itu, bro. Berikutnya kita lihat langkah busi yang ketiga. 1 kan 3, pengapian kan 1, 3. Nah, ini 3 sama tadi seperti tadi. Arus dari baterai ke fuse, ke kunci kontak, kemudian ke ignition coil dua-duanya. Yang 14 dia off karena arus hanya berhenti di kaki kolektor, tidak terjadi magnet di primer coil atau arus terbuka, ya, hubungan terbuka ini. Kemudian yang ignition coil yang untuk 23, busi 23 ini dia on. Jadi transistornya ini dia on. Kenapa? Karena arus basis yang driver transistor ini di off kan oleh ECU, sehingga arus resistor ini mengonkan TR power yang 23. Maka karena on, maka arus diteruskan ke ground, sehingga terjadilah arus siklus tertutup, maka terjadi medan magnet di primer coil. Seperti itu, bro. Yang ignition coil 14 dia off karena TR2 nya off. Nah, yang on TR drivernya. Seperti itu. Nanti kebalikan dari tadi. Oke, kita lihat 32. Nah, sama seperti tadi. Karena dua-duanya ini diberi arus di TR drivernya, maka dua-duanya TR powernya off, ya. TR23 ikutan off, seperti TR14 yang menjadi off juga. Yang on TR drivernya dua-duanya. Nah, bersama dengan off-nya ini, maka hilanglah medan magnet di primer coil. Nah, bersamaan hilangnya medan magnet di primer coil, medan magnet di sekunder coil juga hilang. Yang tadi akibat induksi kan muncul medan magnet juga di sekunder coil. Nah, hilangnya magnet di sekunder coil ini memunculkan arus tinggi sesaat yang dia diteruskan ke busi nomor 3 dan nomor 2. Nomor 3 ini menyala, nomor 2 akhir langkah pembuangan, dia berarti enggak berpengaruh. Seperti itu, bro. Mudah dipahami. Terus lihat siklusnya ini yang 41, 42 sama, 21, 22 sama. Seperti itu. Siklusnya seperti ini. Cara bergantian seperti itu, bro. Sangat mudah dipahami. Dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan wassalam.